Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita menunggu berbuka puasa dengan kajian Islam. Untuk kali ini saya akan membawakan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu pada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Apalagi pada bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, karena kalau baca 1 huruf itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Itu kalau di luar sholat. Kalau bacanya di dalam sholat itu bisa 700 kali. Maka kalau kalian sholatnya ketika di bulan Ramadan, suratannya yang panjang, itu pahalanya berlipat-lipat. Tapi saya sarankan kalau sholat sendiri, kalau dengan makmum, melihat makmumnya, kalau makmumnya siap dengan membaca yang panjang akan lebih baik. Bagaimana kalau tidak bisa membaca Al-Quran? Mungkin bisa dengan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal 3 kali. Karena ada hadis yang menjelaskan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 1 khataman. Kalau enggak 3 kali, berapa kali? Mungkin 11 kali. Ada hadis yang menjelaskan kalau membaca sampai 11 kali itu ngitpun minan nar, dimerdekakan dari neraka. Nah, paling tidak kalau baca Al-Quran gak bisa, baca surat Al-Ikhlas. Syukur tadi 3 kali, 11 kali, atau ratusan kali, atau 1000 kali lebih baik lagi. Itu yang pertama, membaca Al-Quran. Apalagi pada bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya, menjaga dari bicara yang tidak baik, bicara yang jelek, mungkin bicara menghina orang lain atau menggunjing orang lain atau menjelek-jelekkan kekurangan orang lain. Yaitu ketika apalagi kini sedang bulan puasa, itu hindari. Dan orang yang bisa menjaga lisannya, dia adalah tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di samping kita menjaga dari lapar dan dahaga, kita juga diharuskan bisa menjaga dari anggota badan kita melakukan maksiat, termasuk menjaga lisan kita agar tidak terjerumus dalam maksiat, yaitu bicara jelek, menggunjing orang lain, menghina orang lain. Kenapa? Karena kalau kita sedang berpuasa sampai tidak bisa menjaga anggota badan kita, termasuk lisan kita, maka pahala kita bisa batal. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, jadi menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil jinan,
itu memberi makan orang yang lapar. Nabi Muhammad SAW pada suatu hari itu mau berbuka puasa. Nabi itu sering puasa Senin dan Kamis. Nah, ketika mau berbuka puasa, Nabi itu mencari orang untuk makan bersama, yaitu menyantap makanan berbuka dengan bersama-sama. Jadi duduk di depan rumah, kemudian ada orang lewat, Nabi kemudian memanggilnya untuk makan bersama. Itu Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika mau makan, mencari orang, neraktir orang, kemudian makan bersama. Nah, ini sudah dicontohkan oleh pendahulu kita, mbah kita Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Maka kita ikuti. Nah, apalagi ini bulan Ramadan, ada orang puasa, kita memberikan takjil, kita memberikan makan untuk berbuka. Nah, pahalanya dilipat gandakan, insya. Dan ini tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi tadi sudah dikatakan di awal, Ramadan, puasa Ramadan ini di samping menjaga lapar dan dahaga, tapi jangan lupa menjaga anggota badan kita, mulai dari mulut, telinga, tangan, kaki, perut, semuanya ini dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau sedang puasa, mulut jangan mengucapkan yang jelek, marah-marah, kemudian menggunjing, kemudian bicara yang tidak mengenakan orang lain, tangan tidak melakukan mencuri, apalagi korupsi, kaki juga tidak melangkah kepada maksiatan, perut tidak diisi dengan barang yang haram. Jadi nanti puasanya sempurna, pahalanya sempurna, insya dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diterima, dan insya Allah kita termasuk mustaqatun, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, bacalah Al-Quran. Yang kedua, jaga lisan kita. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Karena di bulan Ramadan berarti kita memberi buka, memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan empat ini dan kita tergolong orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.